Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi teks cerita sejarah. Sebelumnya, perkenalkan, saya M. Faujan Firman selaku moderator. Saya Siska Darujatulisa. Saya Najwa Pia. Saya Alfi Lutfi Lohid. Kelompok 2 di mari, ada kelompok 2 jangan lari. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi, sebelumnya di sini saya akan memberikan satu kata motivasi. Tetap semangat, terus berjuang untuk menggapai cita-cita, dan setiap perjuangan membutuhkan proses, dan proses itu membutuhkan waktu yang panjang. Baik, selanjutnya ada Alfi yang akan memberikan penjelasan materi tentang teks cerita sejarah. Pengertian novel sejarah. Novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai bersejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Naratif merupakan adalah seperti bercerita. Deskriptif merupakan seperti menggambarkan secara detail hal yang tersebut. Terima kasih. Kemudian ada saya, Faujan Firman, akan menjelaskan struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita atau expression orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan sebagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Kemudian 5. Penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Kemudian 6. Koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan akhir ceritanya itu kepada pembaca. Mereka dibiarkan menebak sendiri penyelesaian ceritanya. Terima kasih. Kemudian ada Siska yang akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis temporal, seperti sejak itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang atau tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang menurut, mengungkapkan, dan menuturkan. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Dan ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung.
Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dan terakhir ada Najwa yang akan memberikan contoh teks cerita sejarah. Terima kasih. Contoh dari teks cerita sejarah yaitu Bumi Manusia. Bumi Manusia merupakan novel karya Pramudia Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1980 oleh Hasta Mitra Jakarta. Buku dengan format 15 x 21 cm dan tebal 354 halaman itu sampai akhir tahun 1980 menjadi buku pelarap atau bestseller di Indonesia. Novel Bumi Manusia menceritakan bahwa walaupun hanya anak pribumi karena pintar sekali menulis, Minke diperbolehkan sekolah di HBS. Sebenarnya, yang bisa dan boleh bersekolah di HBS adalah keturunan orang-orang Eropa, khususnya Belanda yang menjajah Indonesia pada masa itu dan keturunan pribumi yang berasal dari golongan ningrat atau pejabat. Minke merupakan perkecualian karena kepandaiannya dalam menulis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.